Saya Wahyu Priyo Pangestu dari Agroekoteknologi Kelas I dari kelompok 2. Jadi di sini kita sudah berada di lahan Blue Forest, yaitu untuk pemanfaatan virus kopi. Nah, kami sudah mengamatan untuk kondisi tanah di sini. Siapa Pak? Suli. Ya. Bapaknya tinggal di mana Pak? Di sini. Di asli sini ya. Bapaknya profesinya sebagai apa? Petani Petani di wilayah perhutani. di perhutanian. Selain petani itu ada kerjaan lain atau mungkin Pak? Ada sampingan ke pasar. Oh, sampingan ke pasar ya, baik-baik. Mungkin langsung aja saya tanya-tanya tentang yang pertanian ini Pak. Oke. Siap. Ini Bapak ini berarti lahannya bukan milik Bapak ya? Bapak kerja aja? Bukan, hanya HGU. Nah, terus kalau tanamannya yang dibudidayakan tuh tanaman apa aja Pak di sana? Kalau tanaman yang untuk tanaman tunjang itu Ya. jenis apokat, pinus, itu mungkin pinus milik perhutani. Ya. Kalau kita kan sebagai HGU itu hanya memakai di bawah HGU, mungkin ya tanaman sayur-sayuran yang bisa dimanfaatkan. Itu aja. Terus untuk pengolahan tanah sebelum dan sesudah melakukan tadi yang tanam sayuran itu diapain aja Pak pengolahannya? Untuk mungkin kalau dari awal, kalau dari awal itu biasanya ya perlu pencangkuran, Pencangkulan, pembajakan. Terus penambahan pupuk di awal ada Pak? ada Nah, itu pupuknya apa aja yang digunakan? pakai pupuk kandang. Pupuk kandang. Hmm. Terus untuk dosisnya ada ketentuannya mungkin Pak? Enggak ada. Oke. Kita mungkin ya penyesuaian aja. Kalau untuk konsumsi banyak dan dikitnya itu mungkin kita acak-acakan. Gitu. Seringnya dosisnya berapa Pak? Kira-kira kalau per satu tanam itu biasanya satu Itu genggam. satu genggam. Oh, Per satu tanam. Untuk selain pupuk ini tadi pupuk kompos, ada pupuk kimia yang digunakan? Ada tambahan. Apa gitu? Biasanya pakai mutiara, terus urea, Ya. terus set atawon. Terus untuk pengaplikasian yang pupuk kimianya itu apa? Setiap berapa bulan sekali Pak? Per 15 hari. Per 15 hari selalu tambahin lagi. Ya. Organikanya yang tadi yang kompos Kalau yang kompos itu di awal. di awal aja. Di awal aja. Tidak ada tambahan lagi setelah Nggak itu. ada. Terus untuk hasil panen yang tadi sayur dan alpukat itu gimana Pak? dari kuantitasnya Pak. Kalau di sini tuh tergantung musim ya. Oh. Musim. Kalau musimnya ekstrim ya mungkin kita itu panen itu 50%. Tapi kalau cuacanya lagi enak ya kita bisa enak panennya. Terus untuk kendala dalam penanam mungkin tadi yang selain musim, mungkin ada kendala apa lagi nggak Pak? Mungkin apa kurangnya pupuk atau ada penyakit, ada Ya hama? pasti hama. Itu Hamanya itu Hah? jenis ulat. Ulat. Terus kadang-kadang kan bercak kuning di daun itu kan ada. Itu kalau musim ekstrim pasti itu. Oh, penyakitnya Pak? Pasti hamanya ulat sama
bercat kuning-kuning di daun. Itu Bapak ngobatinnya pakai apa Pak? Itu biasanya pakai skor, dakunil. Bapaknya Ada tanaman kopi di sini. Ada juga. kalau boleh tahu kopi yang di sini tuh tanamannya jenisnya apa ya Pak? Arabica, Marobusta. Untuk jarak tanam. Jarak tanaman 3x4 ya. Tapi kalau di aku ini terlalu rapat. Seharusnya yang direkomendasikan berapa Pak itu? Seharusnya kalau ukuran maksimal itu ya 4x4. Maksimalnya. Ya, 4x4. Ya. Terus untuk kopinya sendiri tuh di sini subur nggak Pak? Di sini tuh gini loh Mbak, iklim itu kan iklim dingin. Terus kedua, naungan itu tidak menunjang. Nggak menunjangnya kan kalau kita itu di sini naungannya itu pinus. Pinus itu mengandung getah. Jadi kalau setiap berputik bunga itu pasti akan busuk, nggak akan nggak akan jadi buah. Oh jadi mempengaruhi ke kopinya ya Pak Betul, ya? begitu. Oh. Terus pupuknya sama juga Pak sama yang Sama. tadi? Sama. Sama. Untuk pengobatannya adakah penyakit gitu Pak di tanaman kopi? Kalau pasti jamur. Nah, jamur ini saya belum pernah pakai obat. Oh, jadi kalau misalnya ada jamur itu dibiarin aja gitu Pak? Iya pasti, aku hanya kupas di Dipotong-potong ya? kupas itu aja. Pengendaliannya Pak. Heeh. Itu ada efek sampingnya nggak Pak untuk mengupas jamurnya itu? Asalkan kita nggak kena kulit luar dari bagian kopi ya mungkin nggak pengaruh.